Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam nuansa Ahad pagi atau subuh pagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah seraya thalabul ilmi, ya, mencari pengetahuan supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita makin hatinya dijaga sama Allah, supaya kita kehidupan kita dirubah oleh Allah menjadi lebih baik lagi. Karena tidak ada satupun yang mampu mendekatkan dirinya kepada Tuhannya melainkan ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ingin dekat dengan Allah, ingin sekali dirubah keadaannya oleh Allah, maka dekat-dekatlah dengan Allah. Dan bagaimana kita mendekat dengan Allah? Yaitu dengan cara beribadah di rumahnya ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau belajar apa? Yaitu tentang manfaat membaca Al-Quran, ya, manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam aspek kesehatan kita akan kupas pada subuh pagi ini. Jadi ini saya ambil tema ini karena barangkali memang sudah redup pengetahuan kita tentang membaca Al-Quran. Akhirnya lambat laun jamaah itu atau kaum muslimin pada umumnya semakin hari semakin meninggalkan Al-Quran ataupun semakin jauh dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, pelan-pelan saya akan sampaikan bahwa Al-Quran Allah berikan kepada manusia bukan sekedar dipajang seperti itu Bapak Ibu, di rak, kadang di lemari, lalu disusun rapi tanpa dibaca. Ini fenomena zaman sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Allah menegaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 9 itu, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Al-Quran itu menegaskan, mengingatkan kepada kita adalah petunjuk lillati hiya aqwa, dan di dalamnya itu ada jalan yang teguh dan lurus. Dan selanjutnya wa yubasyshirul mu'minin. Ketahuilah kita semuanya bahwa Al-Quran diberikan sama Allah itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi kabar gembira Bapak Ibu. Kabar gembira buat kita semuanya kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau kita mau mengamalkan isi Al-Quran.
kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, ini sudah Allah sampaikan, ada kabar gembira. Lalu alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang yang selalu beramal soleh, di antaranya adalah membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini akan mendapatkan pahala yang banyak dan besar. Kita tahu kan Bapak Ibu, satu hurufnya saja, ya, la aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi wala muharfan lam itu, walakin alifu harfan, wala muharfan, wa mimun harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Masya Allah, banyak sekali yang kita dapatkan, karena satu hurufnya dibalas sama Allah 10 kebaikan. Dan kan tidak ada sepanjang hidup manusia kaum muslimin dan muslimat membaca Al-Quran cuma satu huruf terus selesai. Pasti dia akan melanjutkan. Alif lam mim 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sudah tak terhitung lagi jemaah. Nah, kalau sudah Allah terangkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kehidupan manusia, lalu juga diberikan kabar gembira yang kadang-kadang kita nggak tahu dan Allah tunjukkan, maka pelan-pelan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan kupas, mudah-mudahan setelah bahasan ini kita semakin dekat dengan Allah melalui membaca Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa membaca Al-Quran ini ternyata menjadi olahraga terbaik dalam kehidupan. Nah, ini yang kita kadang-kadang tahu. Membaca Al-Quran adalah olahraga terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari, melebihi olahraga-olahraga pada umumnya. Kalau kita maraton, lalu kita jogging, kadang-kadang ada yang lebih daripada itu, mungkin sehat jasmaninya. Tapi siapa yang akan mengetahui bahwa rohaninya itu sehat atau tidak? Dengan membaca Al-Quran, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat demi ayat yang kita lafazkan, lalu kita dengarkan dengan telinga kita sendiri, itu ternyata memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Apa itu? Runtutan kita membaca Al-Quran itu ternyata menjadi refleksi terbaik di dalam otak kita, Pak. Nah, ini yang kita kadang-kadang jarang tahu. Otak kita ini harus disegarkan setiap hari, Pak. Karena kita bertemu dengan manusia, kadang-kadang bertemu keluarga pun kadang-kadang emosi, lalu ada kawan yang menyinggung, otak kita kadang-kadang selalu berpikir yang negatif. Dan meremajakannya itu dengan membaca Al-Quran. Nah, ini yang kadang-kadang tidak tahu. Dan hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Dr. Zaidul Akbar, kita sama-sama tahu dalam media sosialnya itu ataupun dalam ceramahnya itu, dengan membaca Al-Quran, Bapak Ibu, jantung orang yang membaca Al-Quran itu ternyata lebih sehat daripada jantung orang yang jarang membaca Al-Quran. Ayo Pak, sudah diteliti sama beliau bahwa jantung orang yang membaca Al-Quran itu ternyata lebih sehat. Insyaallah Pak. Ini kadang-kadang kita mendengar informasi musibah kematian dari saudara-saudara kita karena serangan jantung, Pak. Kolesterol yang sangat tinggi membuat dia tidak sehat, dan Allah kasih penawarnya, Pak. Apa kata Dr. Zaidul Akbar? Orang yang membaca Al-Quran ternyata jantungnya lebih sehat daripada orang yang jarang membaca Al-Quran. Lalu apa kata beliau lagi? Orang yang selalu membaca Al-Quran itu darahnya ini, Pak, ya, ini bisa normal, stabil. Pernah diuji, ada orang yang kekurangan darah, lalu ada orang yang tinggi darahnya. Sama-sama disuruh membaca Al-Quran, Pak. Nah, ini yang informasi kabar-kabar gembira seperti ini, Bapak Ibu.
Sudah melalui medis, ada orang yang darahnya rendah, lalu ada juga orang yang darahnya tinggi, sama-sama disuruh membaca Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, setelah membaca Al-Quran sehari, 2 hari, sampai sepekan, ternyata alhamdulillah dua-duanya ini normal darahnya, Pak. Masya Allah. Ini kan kesehatan yang gratis, Pak, yang kita dapat ambil tanpa harus bersusah payah untuk jogging lah, ya. Kalau kadang-kadang kita harus minum ini minum itu, tapi kalau jantung kita bermasalah, darah kita tidak stabil, bagaimana Bapak Ibu? Bacalah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutipkan dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rutin setiap hari, ya, walaupun tidak banyak, rutin setiap hari, ini mentalnya ini lebih kuat daripada orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kan akan bertemu dengan orang, kita juga akan bertemu dengan masyarakat pada luasnya. Kalau mental kita tidak stabil, Pak, Masya Allah, Pak, kalau mental kita rendah, diinjak-injak orang. Kalau mental kita temperamen terlalu tinggi, Masya Allah, bisa kita dicaci maki orang, Pak. Nah, saya lihat kadang-kadang orang-orang tuh baru disenggol dikit langsung memaki dengan hewan A, B, C. Ini fenomena apa, Pak? Padahal tidak ada angin, tidak ada apa, baru serempet dikit sudah keluar kalimat-kalimat kotor. Mentalnya tidak baik. Jadi kalau adik-adik, mentalmu kalau sudah bagus sholat berjamaah ini, kuatkan lagi dengan membaca Al-Quran. Lalu kata beliau lagi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca Al-Quran di samping mentalnya bagus, di kehidupannya itu mampu menjaga, membentengi dirinya, ini ya Pak, membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif. Pernah loh Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, saya ceritain ya Pak, ada orang yang membaca Al-Quran, lalu Al-Quran setelah dia membaca Al-Quran ini taruh di tas. Tasnya ini ada duitnya, Pak. Ya, tasnya ini ada duitnya. Lalu di pertengahan jalan, Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirampok, bahasa kita dibegal sama orang. Tasnya ini diambil. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah tasnya itu diambil, dilihat dari kejauhan, si begalnya itu justru membuang kembali tasnya itu. Dibuang kembali, Pak. Tasnya dibuang. Apa yang terjadi? Orang yang punya tas ambillah. Dilihat dari penampakannya itu, ternyata ketika malingnya si begalnya itu membuka tas, naudzubillah min dzalik, mungkin Pak, qadarullah, yang dilihatnya itu bukan Al-Quran dan duit. Yang dilihatnya itu sesuatu yang menakutkan bagi begal itu, uang kembali. Insyaallah, Pak. Jadi selain kita punya mental yang baik, punya benteng yang baik, dan Al-Quran itu dapat memudahkan aktivitas kita Bapak Ibu. Karena kita dekat dengan Allah, setelah baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, minta dimudahkan sama Allah, Masya Allah Pak, ternyata Allah kasih kemudahan aktivitas kita. Ya, kita mau kerja, baca Quran dulu. Adik-adik mau belajar, mau ujian, belajar dulu. Baca Quran dulu. Beda refleksinya tuh dibanding dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk bapak-bapak semuanya yang sudah berada di usia 30 ke atas. Apa itu? Bahwa membaca Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menghindari kita dalam kesehatan ini penyakit Alzheimer. Apa itu sih bahasa penyakitnya? Itu penyakit lupa. Sama yang kedua, dihindari sama Allah dari penyakit pikun.
Apa bedanya lupa sama pikun, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lupa itu dikit-dikit lupa. Loh, tadi ngapain ya? Barusan itu lupa, Pak. Kalau pikun lebih parah lagi. Kita meletakkan benda sesuatu di situ, lalu kita bilang, mana tadi barangku ya? Masya Allah, Pak. Ini yang langsung menyatakan adalah Imam Ibnu Abi Dunya. Dalam pernyataan beliau, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran maka dihindari dari sifat pikun dan sifat pelupa. Maksudnya gimana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dalam suatu hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keadaan seseorang yang membuat dirinya tua itu akan dikembalikan kembali dalam serendah-rendahnya. Artinya orang itu kalau sudah tua, Bapak Ibu, itu dikembalikan di puber yang ketiga, Pak. Apa itu? Kembali bersifat seperti kanak-kanak. Saya ulang kembali lagi, Pak. Ya, adik-adik nanti perhatikan, orang yang sudah tua usianya itu karakternya itu biasanya dikembalikan sama Allah seperti karakter anak-anak. Sering ngomel, dia nggak jelas, lalu kadang-kadang sering minta sesuatu, kan kayak anak-anak persis. Ayo, Pak. Orang-orang yang sudah tua itu, kata Ibnu Abbas dalam hadis Rasulullah SAW itu dikembalikan lagi di usianya, karakternya dikembalikan seperti anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kan juga lupa juga. Mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Lalu aku akan kembalikan manusia-manusia itu di tempat yang serendah-rendahnya. Artinya di masa tua, Pak. Masa tuanya itu akan dikembalikan lagi seperti masa dia dulu memiliki, yaitu masa kanak-kanak. Salah satunya. Di tafsirnya, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman yang selalu membaca Al-Qur'an, Pak. Nah, ini yang penting ini. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu, katakan seperti ini, orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu, pola pikirnya dia akan distabilkan sama Allah menjadi orang-orang yang cerdas, gak gampang lupa, selalu istiqomah, selalu punya pendirian yang baik, lalu juga tidak memiliki rasa pikun, stabil dia, Pak. Tapi kalau kita tidak membaca Al-Quran, Pak, otak kita ini mulai dari rendah 0 sampai usia TK, SD, SMP, SMA menaik. Saya katakan otak kita itu naik menjadi orang yang pintar, cerdas, tapi pada masanya nanti akan turun kembali. Kapan itu? Di usia tua nanti, Pak. Makanya menasihati orang tua itu lebih sulit, karena kayak anak-anak lagi, Pak Darwis. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi dalam hadis itu disampaikan kondisi manusia akan dikembalikan lagi seperti awal lagi. Artinya lemah fisiknya, otaknya juga lemah dan seperti anak-anak. Kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah. Ini kabar gembira, Pak, buat kita semuanya. Ayo, mumpung belum terlambat, mumpung kita masih diberikan kesehatan sama Allah, baca Quran. Tak harus 1 juz, yang penting kita membaca Al-Quran. Apa tadi yang pertama? Allah akan sehatkan kita, otak kita. Otak kita akan lebih stabil. Allah akan mensehatkan jantung kita, peredaran darah kita stabil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menaikkan mental kita menjadi orang yang lebih baik, gak gampang marah, gak gampang diinjak sama orang. Dan yang terakhir, Allah akan berikan kita sifat kecerdasan, tidak mudah pikun, tidak mudah lupa karena dengan membaca Al-Quran. Mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan bermanfaat untuk kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.